Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Jadi langsung saja. Di sini nama kakak Febriawan Rafidi. Bisa kalian panggil kakak Raffi. Ya, kakak adalah mahasiswa Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya. Jadi yang pertama di sini ada PPT. Kita akan belajar mengenai akhlak terhadap orang tua. Nah, ada yang tahu apa itu akhlak? Apa akhlak? Akhlak itu apa? Bisa adab, terus apa lagi? Perilaku, seperti itu ya. Nah, di sini perhatikan ke depan pengertian akhlak terhadap orang tua. Di sini dibagi ya. Yang pertama akhlak mulia. Akhlak mulia merujuk pada perilaku sopan, perilaku santun yang terpuji atau yang membentuk karakter seorang. Jadi misalnya ini karakternya jujur. Nah, itu termasuk akhlak. Kemudian apa lagi? Karakternya percaya diri. Itu termasuk akhlak, artinya yang ada di dalam diri kita. Kemudian akhlak ini juga termasuk berbakti. Berbakti birrul walidain kalau dalam bahasa Arabnya. Berarti berbuat baik pada orang tua dengan penuh kebijaksanaan. Kemudian hormat dan taat. Ya, kita sudah tahu hormat itu seperti apa. Bukan hormat ya, tapi hormat dalam artian taat. Nah, di sini sudah ada dalil Al-Quran tentang akhlak kepada orang tua. Ternyata dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mempunyai akhlak atau taat kepada orang tua. Di sini dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maksudnya jika orang tua kita sampai umurnya sudah tua seperti itu ya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maksudnya jangan mengucapkan perkataan artinya itu membantah. Misalnya ini namanya azam. Azam kata ibunya, tolong belikan ibu mie di warung. Terus dijawab oleh Izan, nanti bu, Azam masih capek. Nah, itu sudah membantah. Kemudian ada juga di surah An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, dan sebagainya. Jadi berbakti kepada orang tua itu sudah ada dijelaskan di dalam Al-Quran, dan itu harus kita ikuti karena itu perkataan Allah. Kemudian kita masuk ke contoh. Apa sih sebenarnya contoh-contoh adab kepada orang tua? Jadi yang pertama ini sebagai contoh tidak mengeraskan suara. Jadi berbahasalah yang lemah lembut. Orang tua itu tidak boleh dibentak. Apalagi orang tuanya kalau sudah usia lanjut ya. Kemudian mendengarkan dengan hormat. Jadi ketika orang tua menasihati apa kesalahan kita, itu kita dengarkan, jangan kita bantah ya. Paham ya? Kemudian hindari kata kasar. Nah, jangankan sama orang tua, sama teman saja kita tidak boleh berkata yang kasar, apalagi kepada orang tua kita. Dan juga orang tua yang lain. Ini ada lagi contoh. Contohnya mematuhi perintah. Tadi misalnya disuruh orang tua selagi itu kebaikan kita harus taat ya. Berdiri saat mereka berdiri. Jadi misalnya ada orang tua kita, beliau berdiri, kita jangan seenaknya duduk. Kalau ada kursi satu, ya kita dahulukan orang yang lebih tua, apalagi orang tua kita. Paham? Itu termasuk adab atau akhlak ya. Kemudian penuhi panggilan segera. Nah, tadi misalnya dapat perintah disuruh minta tolong belikan mie misalnya, terus minta tolong antar sesuatu. Jadi kita harus cepat menuruti permintaan orang tua.
Kemudian doa dan perbuatan baik untuk orang tua. Ya sudah jelas ya, kita harus berbuat baik dan juga harus mendoakan kedua orang tua kita. Ini termasuk juga membantu meringankan beban. Misalnya kita kan anak cewek, bantu cuci piring, bantu menyapu di rumah, ngepel, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, yang pastinya amalan kita dicintai Allah, itu termasuk perbuatan yang dicintai Allah. Berbakti kepada orang tua itu dicintai Allah pasti. Kemudian ridho Allah. Nah, ini sudah ada di dalam hadis, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridho dengan kita, otomatis Allah juga ridho. Misalnya orang tuanya mengantar kalian sekolah ikhlas, ridho, Allah juga ridho seperti itu. Kemudian yang pasti kita dapat berkah dunia dan juga akhir. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya sudah pasti dimudahkan oleh Allah. Dapat keberkahan dunia, dapat keberkahan akhirat. Di dunia sukses, di akhirat juga sukses. Nah, di sini kakak akan menampilkan sedikit video ya. Video sebagai renungan kita sebagai seorang anak supaya kita berbakti kepada kedua orang tua. Oke, silakan direnungkan, diperhatikan ya. Ketika ibu membangunkan di pagi hari, ibu bereskan tempat tidur, ibu menyiapkan segalanya agar engkau semangat melangkah ke sekolah pagi. Ibu pastikan semuanya cukup. Engkau harapkan sendiri. Di antaranya engkau jaga jarak dan menunjukkan kasihnya kepadamu. Rasa penuh bangga menemani perjalanan ini. Sampai di sekolah, ibu masih belum dipastikannya engkau sampai masuk ke kelas tempat belajar, dan ibu pulang dengan doa yang selalu dipanjatkan untukmu. Sesampainya ibu mendapati alat tulismu masih ada, tanpa pikir panjang diantaranya kembali ke kelasmu. Ibumu tak ingin mengurangi sedikit pun bahagia hari itu. Tulusnya kasih seorang ibu, semuanya dilakukan untukmu. Semuanya diusahakan juga, walau tanpa sepengetahuanmu. Ibumu kadang merelakan barang kesayangannya demi melihat senyum, demi melihat engkau sama bahagia dengan temanmu. Ibu segalanya untukmu. Boleh kita ucapkan bersama-sama? Ibu, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh dan akan berbakti kepadamu.
Baik. Itu sedikit video. Tayangan video supaya apa? Supaya setidaknya mengingat kasih seorang ibu itu sangat besar. Jadi ibu, orang tua itu berkorban ya demi kita, demi kalian, demi kakak juga berkorban demi kebahagiaan kita, masa depan kita. Jadi kakak minta setelah tayangan video tadi kita akan lebih berbakti kepada kedua orang tua ya. Itu. Baik, selanjutnya di sini kakak ada sedikit game. Nanti boleh satu orang putra, satu orang putri ya untuk memainkan game tersebut. Baik, jadi di sini kakak ada games ya. Boleh nanti dijawabnya secara kompak, cepat dan tepat. Nanti ada satu temannya yang mewakili untuk menjawabnya, tapi jawabnya kompak-kompak, yang rame. Oke, boleh dimulai. Cepat ya, harus cepat. Apa? Oke, benar. Terus, ayo yang kelompok. Bagus. Lanjut. Yakin? Jangan sampai salah. Kalau salah kecebur kodoknya. Ayo yang yakin. Ayo lanjut. Ayo. Terakhir, jangan sampai salah, jangan sampai kecebur. Apa? Ayo, waktunya tuh berjalan. Oke, selamat. Alhamdulillah, berarti semuanya paham ya apa yang sudah kakak sampaikan tadi. Nah, jadi sekian, terima kasih atas bantuannya. Semoga kalian semua sukses di masa yang akan datang. Amin. Mungkin sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Berallah kakak mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.